Gitu ya. Oke, silakan masuk. Ya, makasih Pak. Ayo, mari. Assalamualaikum. Silakan duduk. Jadi gimana? Ada keperluan apa, Dek? Tujuan kami kemari izin untuk melakukan penyuluhan tentang higien dan sanitasi penjamaan makanan. Oh, gitu ya. Kira-kira kapan terus di mana ya, Dek? Besok jam 8 di posyandu terdekat. Boleh, bagus itu. Oke, silakan aja, Dek. Saya izinkan. Oh, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama, Dek. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk datang ke penyuluhan pagi ini. Kami dari Puskesmas A, di sini kami bertujuan untuk melakukan penyuluhan mengenai higien dan sanitasi penjaman makanan. Nah, jadi kemarin itu saya sempat mendengar laporan bahwa di desa ini ada yang melakukan sebuah tindakan kurang berkenan, seperti kurang menjaga kebersihan alat masak dan alat makan, seperti itu. Nah, sebenarnya sebuah tindakan tersebut itu tidak disarankan dan tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan kerugian pada diri kita dan keluarga kita sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya apa aja sih kerugian yang kita dapat apabila kita melakukan tindakan tersebut. Baik, kepada rekan saya persilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 risiko yang terjadi jika peralatan masak Anda kotor. Yang pertama, terjadi kontaminasi. Yang kedua, ventilasi yang buruk. Yang ketiga, kuman dan bakteri akan tumbuh di makanan. Bakteri tersebut menyebabkan infeksi pada saluran cerna seperti diare, mual, muntah, sakit perut, pusing, hingga menyebabkan dehidrasi. Tidak hanya memperhatikan kebersihan peralatan makanan saja, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam hal memasak dan menyediakan makanan. Saya kembalikan kepada rekan. Baik, selanjutnya di sini ada higien dan sanitasi makanan. Apa sih higien dan sanitasi makanan itu? Higien dan sanitasi makanan itu merupakan upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Nah, hal ini dikeluarkan oleh Kemenkes RI nomor 1098 tahun 2003. Terus tujuan dari higien sanitasi makanan itu yang pertama, kita mencegah kontaminasi silang pada makanan baik pada tahapan persiapan, pengolahan, dan penyimpanan. Terus yang kedua ada mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh material peralatan. Nah, seperti tadi itu kayak peralatan yang kurang bersih atau kurang higienis. Terus yang ketiga ada menjamin keamanan dan keselamatan kita semua, seperti itu. Terus penyebabnya yang kita dapatkan apabila sebuah makanan itu kurang higienis itu seperti keracunan dan menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan yang bisa berhubungan dengan ginjal, jantung, hati, dan organ tubuh lainnya. Karena di dalam makanan tersebut itu kan terdapat bakteri-bakteri yang berbahaya untuk tubuh kita. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang apa aja sih yang harus kita sediakan atau kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan memasak, seperti
kita menggunakan peralatan perlindungan diri sebisa mungkin, apalagi untuk makanan-makanan orang banyak ya, seperti catering itu kita sebisa mungkin kita menggunakan penutup kepala agar tidak terdapat kontaminasi kotoran dari rambut kita jatuh ke makanan contohnya. Terus yang kedua menggunakan masker, terus menggunakan kaos tangan untuk melindungi dari terkena benda tajam, terus menggunakan apron juga seperti itu. Jadi kalau ada makanan yang terkena baju itu tidak langsung terkena baju, dia akan ke apronnya terlebih dahulu seperti itu. Dan sebelum melakukan kegiatan memasak juga kita perlu untuk membersihkan tangan terlebih dahulu dan melakukan dengan benar dan bersih. Jadi untuk menjamin kebersihan dari diri kita sendiri itu untuk ke makanan tersebut. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab ibu-ibu dan bapak-bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya. Saya nih pengen tahu bagaimana cara membersihkan alat masak agar dia tidak tercemar dan tidak ada bakteri lagi. Dia bersih secara total gitu. Gimana ya caranya? Baik, terima kasih kepada Bapak sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Tadi pertanyaannya bagaimana sih cara melakukan pencucian alat makan yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu misalnya seperti gelas atau piring ya. Nah, itu pertama kita nyalakan dulu airnya. Terus kita bisa rendam dulu apabila noda itu membandel dengan menggunakan seperti bubuk-bubuk untuk penghilang noda, seperti soda juga bisa ataupun sabun-sabun gitu. Terus yang kedua ya kita cuci menggunakan spons sampai bersih, benar-benar bersih sampai nodanya hilang. Terus yang kedua dibilas dengan bersih, benar-benar bersih sampai sabunnya itu hilang. Dan untuk gelas, pisau, sendok, garpu itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita pastikan tuh nodanya udah benar-benar nggak ada, baru kita bilas juga harus seperti busanya juga udah bersih, hilang, harus bersih. Terus pesan dari saya untuk mencuci peralatan makan seperti itu sebisa mungkin harus mencuci peralatan makan yang minim noda seperti gelas. Gelas itu kan kadang nodanya sedikit ya karena air saja. Jadi kalau kita menggunakan spons itu sponsnya belum kotor dengan lemak-lemak terlebih dahulu gitu. Jadi kita cuci terlebih dahulu alat-alat makan yang minim noda, baru yang noda berat-berat gitu. Baru nanti kalau sudah dicuci kering, dicuci bersih, sebisa mungkin alat-alat masaknya, alat-alat makannya itu dilap sampai kering, baru disimpan di tempat penyimpanan alat makan dan alat masak. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat bagus ini. Semoga saya bisa menerapkan ke seharian saya dan bisa saya jalankan dengan baik. Baik Bapak Ibu, tak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum kami mengakhiri penjualan ini, kami akan membagikan brosur kepada Bapak Ibu. Dibaca ya. Baca ya Pak ya. Oke, Baca baik, Bu. terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan PTS dari rekan saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Amin. Sekian penyuluhan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.